Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Repri. Jadi sekarang ini malam Jumat. Jadi saatnya Repri bakal menemani kalian dengan kisah-kisah horor seputar hantu-hantu Nusantara. Oke, jadi di video kali ini Repri bakal membawakan kisah hantu endemik Makassar. Halo sobat Repri dari Makassar. Halo. Semoga aja ada teman-teman dari Makassar yang nonton dan tahu dan mungkin ingin bercerita juga di kolom komentar seputar hantu Sumiati. What was that? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dengan kerendahan hati dan dengan mohon sangat mungkin buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Repri, nonton video ini bisa subscribe dan jangan lupa untuk nantikan video horor seputar mitos hantu, seputar horor-horor hantu gitu setiap malam Selasa dan malam Jumat. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini mungkin teman-teman dari Makassar pernah dengar atau mungkin tahu dengan hantu Sumiati. Jadi dari banyak versi di tahun 80 sampai 90-an, kisah penampakan hantu wanita berbaju merah ini populer banget, terutama di Makassar. Hingga sampai ke pelosok-pelosok. Jadi dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Jadi ini mengisahkan seorang gadis konon setelah diperkosa ya beberapa laki-laki, Sumiati ini gantung diri di jembatan sekitar Port Rotterdam. Dan Sumiati ini tidak benar-benar mengenal atau mungkin tahu wajah pria yang memperkosanya. Jadi dia itu hanya ingat dengan baju pria yang memperkosanya itu berwarna merah. Maka mitosnya gitu loh. Mungkin teman-teman dari Makassar tahu banget ya masalah ini. Jika kita berbaju merah, itu kemungkinan bisa didatengin sama sosok Sumiati ini. Rahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah at-tammah. Oke. Jadi sebenarnya kisah Sumiati ini sangat terkenal gitu loh, terutama di Makassar gitu. Jadi dan katanya Sumiati ini bukan hanya di satu lokasi saja, tapi bisa satu kota Makassar sampai ke pelosok-pelosok bisa dia datengin. Ya begitulah, itu urban legend di sana ya. Kisah hantu itu identik dari satu spot saja gitu. Ya kan, seperti aku katakan tadi, misalnya kayak di rumah angker, kemudian di jalan ini, di jalan itu. Tapi menurut kepercayaan nih, orang yang percaya atau mungkin urban legend di sana, terutama di Makassar, jadi sosok Sumiati ini bisa menghantui hampir seluruh penjuru kota, bahkan sampai ke pedalaman pelosok-pelosoknya gitu. Ya, gitu. Ya. Dan kemudian lagi guys, ini kan seperti aku katakan tadi ya, tepatnya itu di daerah Makassar, ya di era tahun 80 sampai 90-an ketika Makassar itu masih bernama Ujung Pandang. Jadi orang-orang itu seringkali menceritakan penampakan demi penampakan hantu perempuan ini. Awalnya Sumiati ini muncul pertama kali di sebuah daerah bernama Karaenta. Jadi saat itu ada seorang siswi yang tengah kerasukan makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya, dia menunjuk sebuah tempat, seolah menuruti keinginan makhluk yang menguasai tubuh gadis itu. Jadi orang-orang yang menyaksikannya pun lantas bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk, yaitu sebuah hutan lindung Karaenta. Tepatnya di sebuah pohon beringin tua besar. Sejak itulah hantu Sumiati ini kerap menampakkan diri di pohon tersebut. Jadi ini bisa dibilang awal munculannya gitu. Tak sampai di sana guys. Beberapa orang yang mengaku melihat penampakan hantu Sumiati di sebuah taman yang berada di pusat kota Makassar. Ada yang melihat di pinggir jalan, lewat di tengah malam,
ada juga melihat di berbagai tempat di kota Makassar. Hal ini tentu saja berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah melihatnya, sudah merasa gimana ya, sudah jadi geram atau alias takut banget gitu loh. Takut banget gitu, karena sosok Sumiati ini bukan hanya di satu tempat aja, tapi di berbagai tempat di kota Makassar gitu loh. Jadi katanya sih sosok Sumiati ini nggak berbahaya, tapi kalau dia menampakkan dirinya serba putih. Jadi kata orang Makassar ya, sosok Sumiati ini jika dia menampakkan diri baju serba putih, dia nggak berbahaya. Tapi kalau misalnya dia menampakkan diri dengan baju berwarna merah, itu mesti hati-hati gitu. Ya, mitosnya mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan yang bakal terjadi pada orang yang melihat gitu. Bakal terjadi, atau mungkin seperti halnya seperti kecelakaan, kemudian kematian, atau mungkin bencana alam, atau mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Jadi kayak gimana ya, seperti penanda gitu loh adanya kemunculan sosok dari hantu Sumiati ini. Innalillahi. Ada mitos lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya Sumiati hanya menampakkan dirinya atau meneror orang-orang pekerja sebagai tukang beca dan supir antar kota. Situ, ada apa sih dengan mereka gitu. Jadi mitos yang satu ini erat kaitannya dengan kisah hidup Sumiati yang kelam. Jadi sehingga dia dendam dengan orang-orang semacam itu. Walau begitu kebenarannya tidak pernah terungkap sampai sekarang. Ya. Jadi gini, dari banyak cerita pendek yang merebak di masyarakat, terutama di Makassar, kisah mistis sosok Sumiati ini berawal ketika dia ingin mengubah nasib kehidupannya, tinggal dan bekerja di kota Makassar. Ya Allah, eta panona astagfir. Ya, tidak ada yang tahu sejatinya Sumiati ini berasal dari mana gitu. Cuman intinya dari Makassar, dari desa mana atau mana dia merantau, ingin mengadu nasib di kota Makassar. Berkelana ke kota besar, kota Makassar, seorang diri tanpa pengawalan. Nasib sial pun menghampiri dirinya. Sumiati yang berjalan sendiri di malam hari, lantas disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan bertemu dengan dirinya di jalan. Suasana yang sangat sepi membuat Sumiati tidak berdaya untuk meminta tolong. Malam itu kehormatannya direnggut oleh sekawanan pemuda itu, dan setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati naik ke atas mobil dan bergegas membawa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Ya Allah, eta panona astagfir. Jadi ada berbagai mitos yang mungkin tidak bisa kita bantah atau mungkin tidak bisa kita anggap salah gitu. Jadi seperti yang aku ungkapkan di pertama tadi, yang dilihat Sumiati ini pada saat dia diperkosa itu adalah pria-pria yang berbaju merah gitu. Kalau yang versi lainnya itu adalah pria-pria yang notabene pekerjaan mereka itu adalah supir dan tukang beca gitu. Jadi sehingga yang sering diganggu oleh sosok ini adalah pria yang berprofesi sebagai supir angkot atau kenek atau mungkin tukang beca. Kalau yang versi pertama tadi yang seperti aku ungkapkan tadi, itu adalah pria yang berbaju merah gitu. Ya, jadi seperti itu, banyak banget mitosnya, berbagai versi gitu ya. Gimana menurut kalian guys tentang kisah ini gitu? Apakah teman-teman yang dari Makassar tahu, atau mungkin pernah ada pengalaman, atau mungkin ada sanak keluarga atau mungkin sobatnya ada pengalaman tentang ini gitu loh? Coba kalian komen, kita cerita sama-sama, kita berdiskusi sama-sama di kolom komentar. Yap, kayaknya cukup sekian aja dari aku di malam Jumat ini. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan udah subscribe juga. Jangan lupa kita ketemu lagi di malam Selasa. Oke.
Dan buat teman-teman, jangan lupa juga supportnya untuk belanja apapun kebutuhan kalian di link Repri di deskripsi ya. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di malam Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, semoga kalian sehat selalu, semoga pekerjaan kalian lancar, dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.